Indonesia kembali menjadi tuan rumah pameran alutsista terbesar di Asia Tenggara. Indo Defense 2022 kembali dihelat setelah 4 tahun tertunda imbas pandemi COVID-19. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pegelaran tahun ini akan semakin menarik dan atraktif karena dihadiri oleh 59 negara sahabat dengan 905 perusahaan yang terlibat. Pegelaran tahun ini diyakini berbeda dengan tahun sebelumnya karena tidak hanya digelar di satu titik saja, tapi 3 titik sekaligus. Indo Defense yang akan kita laksanakan tanggal 2 sampai 5 November ini adalah bukti nyata ya bagaimana Indonesia menganggap kegiatan pameran ini sangat strategis ya. Dan alhamdulillah dari 61 negara yang kita undang, yang terlibat, ini sudah mencapai 57 yang confirm untuk ikut pameran. Dari jumlah 900, ya, industri perasaan dari 61 negara ini yang sudah konfirmasi itu sudah mencapai melebihi target. 900 industri pertahanan sekarang sudah mencapai 903. Mudah-mudahan ini 2 minggu lagi ini masih ada lagi. Nah, dari 903 ini ada 155 industri pertahanan kita yang ikut berpartisipasi, kemudian membuat booth di sana, ya, ikut meramaikan industri pertahanan. Mudah-mudahan kegiatan ini dampaknya positif terhadap kita, karena bukan hanya memamerkan saja, ini kesempatan mereka berkolaborasi, ya, mereka saling ketemu, sharing dan sebagainya. Ujungnya adalah nanti ada, ya, kegiatan pembelian, kerjasama dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Benar saja, selain 905 perusahaan internasional dari 59 negara yang hadir, industri dalam negeri juga terlibat dalam pameran ini. Salah satunya perusahaan plat merah, yakni PT Dirgantara Indonesia, sebagai salah satu perusahaan aerospace terbesar di Asia Tenggara. PT DI juga akan menampilkan produk-produk andalan mereka, mulai dari pesawat terbang CN235-220 yang sudah dibeli banyak negara, salah satunya Senegal, karena mampu mendarat di landasan pendek dan terbang selama 8 jam non-stop. Selain pesawat penumpang, PT DI juga memproduksi pesawat udara nirawak atau drone tempur elang hitam. Drone jenis Medium Altitude Long Endurance atau MEL untuk kombatan itu telah mendapatkan sertifikat Indonesian Military Airworthiness Authority. PT DI ini sebetulnya satu-satunya industri pesawat terbang, pembuat pesawat terbang di Asia Tenggara. Ini satu-satunya. Saat ini kita lokasinya di Bandung, dan itu memang pendirinya adalah Pak Habibie tahun 76. Dan kalau ditanya sejauh ini sebetulnya kita sudah hampir menghasilkan sekitar 475 pesawat. Itu mungkin sekitar 200 yang fixed wing, yang saya petap, dan sekitar 270-an itu rotary wing. Itu diantaranya diimpor dan sebagian besar memang digunakan untuk TNI kita ya, maupun untuk yang para militer seperti Basarnas, kemudian yang lain sebagainya. Itu jadi produk kita, Mbak. Produk kita itu fixed wing tadi, CN235, waktu itu kita kerjasama dengan Airbus, ya saat ini kita kerjasama dengan Airbus, kemudian ada KASA 212, dan yang terbaru itu adalah N219, ini 100% produk dari Putra Indonesia, jadi tidak ada campur tangan dari luar negeri, dan pertama kali. Tak hanya perusahaan plat merah yang terlibat, perusahaan swasta yang sudah lama malang melintang memproduksi baju Tentara Nasional Indonesia, yakni PT Sritek, juga turut terlibat meramaikan pameran ini. Adanya pameran ini diharapkan akan semakin membuat produk-produk yang diproduksi dalam negeri semakin mendunia dan diakui kualitasnya. Kita selalu mengembangkan bagaimana mensuplai yang paling gampang, memudahkan prajurit, kualitasnya bagus. Nah, itu istilahnya one tech kalau orang kita ngomong. Nah, ini yang kita terus kembangkan. Desainnya yang lebih bagus, lebih comfortable, dan mencarinya lebih mudah. Nah, lalu satu itu, nomor 2 adalah kita memamerkan produk-produk yang baru dari luar negeri, tentara-tentara luar negeri, tentara-tentara dari Swedia, dari Belanda, dari negara-negara yang kita sudah supply.
negara tetangga juga 35 negara kita sudah supply. Kita akan pamerkan ini hasilnya. Dan itu semuanya sudah TKDN, tentang TKDN ini penting. Local content ini sudah banyak di Sritek. Lebih daripada 80%. Indo Defense adalah sebuah pameran alutsista terbesar di Indonesia yang menampilkan produk-produk pertahanan termutakhir dari sejumlah negara. Acara yang sudah dimulai sejak tahun 2004 ini mampu menarik minat banyak kalangan, baik government to government atau business to business, dengan mengangkat tema Peace, Prosperity, Strong Defense. Jadi kalau bicara mengenai tema yang kita angkat ini, hubungannya dengan Indo Defense, peace atau untuk kedamaian, bahwa posisi Indonesia ini kan kita posisi yang netral, Mbak ya. Melalui event kegiatan ini kita mau mengundang multiple stakeholder dari banyak negara, tidak dibatas-batasi untuk hadir ke dalam ikut berpartisipasi dalam Indo Defense tahun ini. Tentu juga investasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia ini dalam rangka menciptakan perdamaian di dunia. Itulah salah satu alasan kita mengangkat mengenai tema peace. Kemudian tentu dengan adanya Indo Defense ini, harapan kita adalah industri pertahanan kita pun makin berkembang, makin maju, yang artinya akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Event internasional ini akan dilaksanakan pada 2 November hingga Sabtu 5 November 2022. Event utamanya sendiri berlokasi di G-Expo Kemayoran, Jakarta, 2 hingga 5 November 2022. Berdasarkan tren jumlah pengunjung, Indo Defense terus meningkat setiap tahunnya, dengan jumlah kunjungan yang mengalami tren kenaikan dan negara peserta yang terus bertambah. Diharapkan kesempatan ini mampu membuka peluang pasar industri pertahanan Indonesia dan membuat Indonesia kian disegani dan tentunya menambah devisa untuk Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia.